Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan materi ke-6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Dasar Motivasi Karyawan. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Krisna Putra Hermansyah dengan NPM akhir 212, saya Delanjelia Stanggang dengan NPM akhir 213, dan Safa Saumanuril Haki dengan NPM 139. Pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian motivasi. Kata motivasi atau motivation berasal dari kata dasarnya, yaitu adalah motif yang berarti dorongan atau sebab alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut Sutrisno, motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah, terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori motivasi. Dalam teori motivasi ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada teori kebutuhan atau need dari Abraham Maslow. Nah, teori kebutuhan ini di mana manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia mengaktualisasikan dirinya. Jadi berdasarkan teori ini bahwa motivasi manusia melakukan kegiatan atau aktivitas itu didasarkan dari hal yang paling rendah, kemudian akan naik sampai pada puncak tertinggi, yaitu dalam aktualisasi diri. Selanjutnya saya akan bahas tentang teori dua faktor dari Friedrich Herzberg. Friedrich Herzberg ini mengembangkan teori dua faktor. Nah, kedua faktor tersebut ini disebut ketidakpuasan atau dissatisfier dan kepuasan atau satisfier. Hasil penelitian Herzberg ini menyangkut teorinya ada dua kesimpulan. Yang pertama, ada seperangkat kondisi ekstrinsik dalam konteks pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan di antara pegawai jika kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kondisi ini terpenuhi, hasilnya tidak perlu memotivasi pegawai. Kondisi inilah yang disebut ketidakpuasan atau faktor hygiene karena dibutuhkan paling tidak mempertahankan tingkat no dissatisfaction meliputi gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, status prosedur perusahaan, kualitas supervise, teknis. Yang kedua adalah seperangkat kondisi intrinsik si pekerja. Jika ada akan membangun tingkat motivasi yang kuat yang hasilnya adalah kinerja pekerjaan yang baik. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak terbukti memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Faktor ini disebut kepuasan atau motivator yang meliputi achievement, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan tumbuh. Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja, sementara seperangkat faktor terpisah menyebabkan ketidakpuasan. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja tindakan independen satu sama lain. Selanjutnya, saya akan bahas teori prestasi atau achievement dari David McClelland. McClelland sendiri menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu keinginan yang ada dalam diri seseorang untuk mendorong orang tersebut untuk mencapai suatu standar atau ukuran keunggulan. Ukuran keunggulan didapatkan dengan acuan prestasi orang lain, akan tetapi juga dapat dengan membandingkan prestasi yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada teori penguatan atau reinforcement. Nah, teori penguatan ini adalah segala sesuatu respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang teori harapan atau ekspektansi. Teori harapan atau ekspektansi teori ini menyatakan bahwa individu akan melihat strategi tindakan tertentu seperti bekerja keras dan berusaha lebih dan akan melakukan tindakan yang diharapkan mendapatkan balasan seperti kenaikan gaji atau
penghargaan yang bernilai bagi individu tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas tentang teori tujuan sebagai motivasi. Nah, teori motivasi berdasarkan pada penentuan tujuan merupakan sebuah karya Edwin Locke yang merupakan seorang psikologi asal Amerika Serikat. Nah, menurut Edwin Locke sendiri, seseorang tak akan termotivasi apabila belum memahami apa yang menjadi tujuan. Setelah memahami apa yang menjadi tujuan, pentingnya bagi Locke bahwa seseorang juga telah memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena berdasarkan teori ini, kemampuan atau kompetensi seseorang yang kemudian dapat mempengaruhi motivasinya. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Menurut Adari tahun 2021, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan terbagi menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika karyawan merasa kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Karyawan perlu merasa aman dan terlindungi di lingkungan kerja mereka. Hal ini mencakup keamanan pekerjaan, perlindungan terhadap risiko, dan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikologis. Karyawan yang merasa aman cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara produktif. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini mengacu pada kebutuhan atau keinginan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain, dan memiliki hubungan dengan orang lain. Hubungan baik di tempat kerja, dukungan sosial, dan rasa keterlibatan dalam tim dapat meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Karyawan perlu merasa dihargai dengan apa yang telah mereka perbuat atau kontribusi mereka di sebuah organisasi. Penghargaan itu bisa dalam bentuk apresiasi, pujian, pengakuan, baik secara langsung maupun tidak, dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih keras. Yang kelima ada kebutuhan prestasi kerja. Kebutuhan akan prestasi adalah kebutuhan atau dorongan internal untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan untuk mencapai tujuan pribadi. Karyawan yang memiliki motivasi cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan maksimal. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai hubungan motivasi dengan perilaku organisasi. Motivasi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, dan perilaku individu dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk bekerja. Perilaku organisasi mencakup semua tindakan, sikap, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam konteks organisasi. Perilaku individu dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, baik secara positif maupun negatif. Maka dari itu, jika individu memiliki perilaku yang positif, seperti sikap kerja keras, kolaboratif, dan bertanggung jawab, maka ini dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, jika individu memiliki perilaku yang negatif seperti kurang motivasi, ketidakpuasan kerja, atau konflik dengan rekan kerja, maka ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara negatif. Lalu, dalam rangka memastikan bahwa individu dalam organisasi memiliki motivasi yang memadai dan perilaku yang positif, manajemen sumber daya manusia perlu memahami apa yang memotivasi karyawan dengan mengembangkan kebijakan dan strategi yang mendorong perilaku positif. Hal ini dapat meliputi memberikan kompensasi yang adil dan layanan kesejahteraan, memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang baik, memberikan peluang pengembangan karir dan pelatihan, serta menciptakan budaya kerja yang inklusif dan memotivasi. Selanjutnya yang terakhir adalah motivasi sebagai pendorong individu. Motivasi adalah faktor yang mendorong individu untuk bertindak dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik di dalam organisasi. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sementara motivasi yang rendah dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja organisasi secara negatif. Motivasi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam beberapa cara. Ketika individu termotivasi, mereka cenderung bekerja dengan lebih baik,
memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan bersikap lebih proaktif dalam mencari solusi untuk masalah. Sebaliknya, ketika individu kurang termotivasi, mereka cenderung kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan, kurang kreatif dalam mencari solusi, dan mungkin kurang proaktif dalam mengatasi masalah. Sekian presentasi dari kelompok 14, materi 6, dasar motivasi karyawan. Terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.